Salam, Tuhan memberkati kita, semoga kasih karunia-Nya senantiasa selalu melindungi kita, membimbing kita, dan menguduskan hidup dan karya serta kesaksian hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini gereja memperingati Santa Perawan Maria, Bunda yang berduka cita. Dan dalam perayaan kudus ini kita akan diundang untuk merenungkan misteri salib, misteri kedukaan Maria, misteri bagaimana Maria merasakan pedihnya kehidupan ketika ia mengalami kehidupan yang nampak, yang ia lihat, yang ia rasakan bersama putranya ketika ia menyaksikan apa yang terjadi dengan putranya sendiri, dan ia menyaksikan atau merasakan bagaimana perjalanan hidupnya mulai dari awal ia menerima kabar gembira, lalu bagaimana selalunya setelah ia melahirkan Yesus, dan sampai pada akhirnya yang menyaksikan putrinya sendiri disalibkan. Ya. Inilah beberapa gambaran bagaimana Maria mengalami suatu duka cita yang sangat mendalam dalam kehidupannya. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dan di dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini sangat pendek, tetapi pengalaman hidup Maria itu sangat mendalam, sangat panjang. Disini bagaimana pengalaman kedukaan. Oke. Mari kita melihat satu persatu. Ada 7 pengalaman kedukaan Maria. Ya. Yang pertama, duka cita ketika Maria mendengar nubuat Simeon. Ya. Nubuat Simeon ketika Maria mempersembahkan Yesus di bait Allah. Bagaimana pada saat itu ya Simeon mengatakan, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan satu pedang, ini kata, dan satu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Saudara-saudari, bagaimana perasaan Maria saat itu? Ya. Ketika ketika Yesus masih kecil, dia sudah mendengar nubuat Simeon. Tentu ada satu perasaan yang di mana Maria harus menanggung sesuatu. Ya, ada rasa di dalam diri seorang ibu. Ini adalah perasaan keibuan. Duka cita yang kedua, ketika setelah melahirkan, ya, bagaimana Herodes ingin membunuh putra-putra sulung Israel, dan Maria bersama Yusuf bersama bayi Yesus harus melarikan diri ke Mesir. Kita membayangkan bagaimana perasaan sedih, perasaan penderitaan yang dialami oleh keluarga Nazaret ini. Ketika mereka bangun pagi harus melarikan diri ke Mesir. Supaya apa? Supaya mereka harus mengungsi untuk menjauhkan dari kekejaman Herodes. Maria masih dengan seorang bayi yang masih kecil, harus menanggung banyak penderitaan. Yang ketiga, ketika Maria mengalami satu peristiwa di mana Yesus sempat menghilang di bait Allah selama 3 hari. Waktu itu usianya masih, kita tahu masih 12 tahun.
tentu sebagai seorang ibu bahwa Maria merasakan kehilangan, ya, rasa sedih ketika Yesus tidak ada bersama mereka ketika mereka pulang ke kampung halaman mereka. Yang berikut, duka cita ketika ada satu perjumpaan antara Yesus dan Maria ketika dalam perjalanan salib. Ini luar biasa. Nah, ini sangat luar biasa bagaimana Yesus mengalami suatu kesedihan yang sangat luar biasa menyaksikan putranya memikul salib, dipukul, dirajam, diludahi, dicaci maki. Ini suatu perasaan yang sangat mengerikan yang dirasakan oleh Maria. Yang berikut, kedukaan ketika Maria menyaksikan Yesus mati di kayu salib. Bagaimana kekejian serdadu-serdadu, algojo-algojo memaku Yesus, menikam lambungnya. Ini adalah suatu hal yang sangat menyedihkan bagi Maria. Yang berikut, peristiwa yang sedih adalah ketika lambung Yesus ditikam dan ketika jenazah Yesus diturunkan dari salib. Nah, kita mungkin pernah melihat ada suatu patung gambar Pieta, itu bagaimana Yesus dipangku oleh Maria. Di situ kita bisa melihat bagaimana perasaan seorang ibu menyaksikan, merasakan anaknya yang telah wafat oleh karena kekejian orang-orang yang tidak ingin mengalami kasih Allah. Saudara-saudari, ini tentu kita bisa rasakan bagaimana sedihnya seorang ibu. Yang terakhir, kedukaan yang ketujuh adalah ketika jenazah Yesus ditempatkan di dalam makam. Ya, tentu ini adalah akhir-akhir di mana Yesus harus dimasukkan ke dalam makam. Bagaimana seorang ibu menyaksikan putranya, ya, kematian putranya. Saudara-saudari, 7 kedukaan ini mengingatkan akan kemanusiaan kita, bahwa di balik semua penderitaan yang kita alami, kita harus belajar dari Maria. Ia tetap teguh, ia tetap kokoh imannya, ia tetap sabar, ia menyerahkan seluruh peristiwa hidupnya ke dalam kasih tangan Bapa. Ia tidak pernah meninggalkan Bapa, ia tidak mengingkari Bapa. Ketika ada masalah, ia percaya seperti apa yang dikatakan oleh Maria. Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Ini adalah suatu ungkapan iman, suatu keyakinan bahwa Allah bekerja dalam diri setiap orang yang menyerahkan hidupnya secara total kepada Allah. Mari kita persembahkan hidup kita kepada Allah. Kita dekat dengan Bunda Maria, kita mohon Bunda untuk menjaga kita, untuk mendampingi kita di dalam kesusahan hidup kita, dalam kedukaan hidup kita, agar ibu kita, Ibu Maria, akan selalu meneguhkan kita, memberikan kita kekuatan, dan bahkan menghapus air mata di dalam hidup kita. Tuhan Yesus hari ini memberkati kita, melindungi kita dengan berkat-Nya yang melimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.